Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Septiana dari kelas SI51. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang berjudul Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. Cyberspace menghasilkan berbagai bentuk lingkungan cyberspace yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis cybercrime terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, motif kegiatan, dan sasaran kejahatan. Pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai berikut: any illegal acts requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai any legal, malicious, or motorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah tahun 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai berikut. Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik cybercrime. Selama ini di dalam kejahatan konvensional dikenal adanya 2 jenis kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan kera biru atau blue collar crime. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan kera putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime terdiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal berikut. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis cybercrime. Berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini. Yang kedua, illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Yang keempat, data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Yang kelima, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Cyberstalking. Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas yang sebenarnya. Yang ketujuh, carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang kedelapan, hacking dan cracker. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan dan saran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target atau hang crash sehingga tidak dapat memberikan layanan. 9. Cybersquatting. Inti squatting. Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun tipe squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Yang ke-10, hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piratisasi, pembajakan perangkat lunak. Yang ke-11, cyberterrorism. Suatu tindakan cybercrime termasuk cyberterrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus cyberterrorism sebagai berikut. Salah satunya pada Ramzi Youssef dalam penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang dienkripsi di laptopnya. Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal, merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau probe scanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain. Berdasarkan sasaran kejahatan. Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya kejahatan ini antara lain pornografi, cyberstalking, cyber trespass. Yang kedua, cybercrime menyerang hak milik atau against property. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilik informasi elektronik secara tidak sah, pencurian informasi, carding, cybersquatting, hijacking data, forgery, dan segala kejahatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Yang ketiga, cybercrime menyerang pemerintah atau against government. Cybercrime against government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyberterrorism. Penanggulangan cybercrime. Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap konten, komputer system, dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Adapun berikut cara penanggulangannya. Yang pertama, mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk minimalisasi kemungkinan perusakan tersebut. Yang kedua, penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime.
pada tahun 1985. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, dan masih banyak lainnya. Karakteristik unik kejahatan bidang TI. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan bersifat global melintasi batas negara, menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, non-violent, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Yang kedua, pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi, namun memiliki ciri khusus, yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Yang ketiga, modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Yang keempat, jenis kerugian. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum yang mengatur kejahatan komputer di Indonesia. Pemerintah Indonesia baru saja mengatur masalah hak atas kekayaan intelektual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun undang-undang tersebut berfokus pada persoalan pelindungan kekayaan intelektual saja. Terlepas dari masalah itu, sebenarnya kehadiran cyber law yang langsung memfasilitasi e-commerce, e-government, dan cybercrime sudah sangat diperlukan. Menurut Yapi Manep, Asisten Deputi Urusan Perundangan Telematika pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, ketiga materi tersebut dicakup dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT. Dalam RUU, pemanfaatan teknologi kegiatan yang diatur meliputi: yang pertama, perdagangan elektronik atau e-commerce; yang kedua, perbankan elektronik, e-banking; yang ketiga, pemerintahan elektronik atau e-government; yang keempat, pelayanan kesehatan elektronik atau e-hospital; pemberian nama domain atau domain name service atau DNS. Perlunya cyber law. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah, seperti contoh, masih belum dilakukannya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184 Ayat 1, bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Hingga saat ini di negara kita ternyata belum ada pasal yang digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasus carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 36 soal pencurian. Karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain. Contoh kasus kejahatan cybercrime: yang pertama, membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Virus seperti halnya di tempat lain, virus komputer menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Yang keempat, denial of service atau DOS dan distributed DOS atau DDoS. Attack DOS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target atau hang crash sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Adapun flowchart kasus cybercrime dapat Anda lihat pada gambar ini. Kesimpulan, kejahatan komputer yang banyak terjadi seperti menjadi momok bagi para pengguna. Maka untuk memperkecil angka kejahatan komputer dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Namun hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Semakin meningkatnya teknologi informasi, semakin banyak juga dampak positif dan negatifnya. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu, dampak negatifnya dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Semakin maraknya tindakan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini semakin membuat para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah. Referensi dapat Anda lihat pada gambar ini.
Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.